Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Astuti. Saya akan sedikit menjelaskan hipotesis komparatif dengan judul pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar dengan motivasi belajar melalui interaksi guru dan siswa. Bentuk hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif digunakan untuk membandingkan pengaruh antar kelompok atau kondisi. Dalam konteks ini, kita bisa membandingkan pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar berdasarkan tingkat interaksi guru dan siswa, serta tingkat motivasi belajar. Variabel bebas independen. Gaya belajar X1, cara siswa dalam menerima dan mengolah informasi belajar atau visual, auditori, kinestik. Dan yang kedua, variabel moderator interaksi guru dan siswa X2, faktor yang memperkuat atau memperlemah pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar. Dan yang ketiga, variabel dependen atau terikat hasil belajar Y, nilai atau capaian akademik siswa. Variabel mediator motivasi belajar Z, faktor yang menjembatani pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar. Adapun penjelasan hubungannya, gaya belajar X1 berpengaruh terhadap hasil belajar Y karena setiap siswa memiliki cara berbeda dalam memahami pelajaran. Motivasi belajar Z dapat memperkuat hubungan tersebut karena siswa yang termotivasi biasanya lebih aktif dan fokus. Interaksi guru dan siswa X2 berperan sebagai faktor yang memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut. Semakin baik interaksi, semakin besar efek positif gaya belajar terhadap hasil belajar. Adapun contohnya yaitu terdapat H1, di mana H1 itu hipotesis alternatif yang menyatakan adanya perbedaan antar kelompok. Terdapat perbedaan pengaruh gaya belajar X1, terdapat hasil belajar itu termasuknya Y, dan ditinjau dari tingkat motivasi belajar itu termasuk Z, dan interaksi guru sampai siswa itu termasuknya X2. Adapun hipotesis 0 yang menyatakan tidak adanya perbedaan, tidak terdapat perbedaan pengaruh gaya belajar itu termasuk X1 dan terdapat hasil belajar itu termasuknya Y, ditinjau dari tingkat motivasi belajar termasuk Z dan interaksi guru ke siswa termasuk ke X2. Baik, di sini ada ilustrasi model hipotesis komparatif, di mana yang X1 memengaruhi dan Y secara langsung dan tidak langsung melalui Z. X2, interaksi guru ke siswa memperkuat hubungan antara X1 dan Y. Jadi kesimpulannya, secara sederhana, hipotesis komparatif ini ingin melihat apakah ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan gaya belajar yang berbeda dengan mempertimbangkan tingkat motivasi belajar dan interaksi guru ke siswa. Artinya, hasil belajar siswa tidak hanya dipengaruhi oleh gaya belajarnya, tetapi juga oleh seberapa tinggi motivasinya dan seberapa baik interaksinya dengan guru. Baiklah, sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih tahap pembelajaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.